Ada ancaman makar dalam unjuk rasa atau doa bersama 2 Desember tadi. Ini adalah pertanyaan publik yang muncul sejak masa jelang aksi hingga pada penangkapan sejumlah aktivis pagi tadi atas dugaan tindakan makar. Penangkapan ini kemudian menuai kontroversi. Banyak pihak yang menilai penangkapan ini akan berakses pada kegaduhan baru. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana publik terbelah di saat preferensi politik masyarakat terpolarisasi pada kekuatan-kekuatan politik jelang pilkada serentak. Di sesi kedua ini maksud kami akan perbincangkan permasalahan ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Adi Masardi, aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Ruhut Sitompul, anggota Komisi 3 DPR yang kini juga aktif menjadi juru bicara calon gubernur petahana DKI Jakarta. Ada Ubedillah Badrun, akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta, dan Yudi Syamhudi, Ketua Panitia Pembentukan Dewan Nasional PPDN. Serta masih bersama saya hadir kembali Eko Sulistyo, Deputi Bidang Komunikasi Politik, Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam. Yang mau dimakar. Jadi sebenarnya kembali lagi saya ke Mas Eko terlebih dahulu. Makar itu memang nyata ancamannya? Nyata atau tidak nyata, aparat kepolisian sekarang sudah tadi sejak pagi tadi ya, sudah memeriksa dan kemudian meningkatkan statusnya. Tentu mereka memiliki sejumlah bukti yang mengarah pada upaya untuk penggulingan kekuasaan. Okay. Nah, saya kira itu yang menjadi penting. Nah, karena kalau dikaitkan dengan tadi kita diskusi dengan saudara Daniel dari Muhammadiyah yang terlibat langsung, bahkan tadi siang juga ada di lapangan dan sebagainya. Secara substansi tuntutan dari masyarakat yang kemarin berdemo pada 4 November maupun tadi yang menyelenggarakan doa itu adalah tuntutan untuk upaya dilakukannya tindakan hukum terhadap kasus penistaan agama, ya, bukan pada upaya penggulingan kekuasaan secara sah. Nah, itu yang kemudian harus dibedakan. Nah, tapi saya ke Mas Yudi deh yang agak lebih dekat ya. Posisi Dewan Pembentukan Panitia Dewan Nasional. Panitia Dewan Nasional ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Ini organisasi dengan bentuk ini ya, bukan tanpa bentuk ya? Organisasi tanpa bentuk ya, pergerakan namanya, boleh pakai yang serem-serem biar lebih lebih menarik. Tujuannya menggulingkan pemerintahan memang? Enggak menggulingkan dengan senjata begitu, enggak ada. Emang ada tuntutan kita bahwa, tapi sesuai dengan konstitusi semuanya ya. Tuntutannya itu adalah kembali ke UUD 45 asli. Itu kita lihat karena Undang-Undang Dasar yang sekarang yang kita anggap itu sebagai Undang-Undang Dasar 2002 tidak memenuhi landasan hukum yang jelas. Seperti satu misalnya, ada keputusan MPR yang tidak ada nomornya. Kemudian yang kedua, kita melihat tidak pernah ada keputusan Kongres partai-partai politik dari tingkat cabang, daerah sampai pusat yang berkonsensus dengan rakyat, kemudian menetapkan akan terjadinya amandemen. Kemudian yang ketiga, tidak pernah ada referendum yang melibatkan rakyat yang harus memilih antara amandemen atau tidak amandemen. Itu yang pertama. Kemudian tuntutan untuk cabut mandat Jokowi JK di situ. Iya, itu kan sebenarnya yang bisa diterjemahkan sebagai makar. Kita kan menuntut untuk diadakan sidang istimewa dan menuntut dicabut mandat Jokowi JK juga secara prosedur hukum dan konstitusi yang sesuai sekarang. Sidang istimewa. Sidang istimewa, dan kita kalau bahasanya kan kemarin akan ke DPR, MPR, ya sesuai aturan yang berlaku aja. Kita ke DPR, MPR, kita meminta kepada ketua. Tapi kan tahapan impeachment itu kan nggak semudah itu hanya meminta kepada MPR kan? Paham, tapi kan kita memulai dulu paling tidak kan. Kita prakondisi. Masalah jadi atau tidak. Kita ajari aja lah, kira-kira itu. Karena apa? Alasannya apa? Ya, kita pertama melihat bahwa masalah berangkat dari Ahok tadi itu ya. Berangkat dari Ahok itu penistaan agama seperti ada yang melindungi gitu ya. Dan itu presiden? Ya, kita beranggapan seperti itu. Beranggapan presiden, dan itu juga kita melihat bahwa
kejadian-kejadian tersebut itu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi 23 Januari 2014 ketika pemilu Undang-Undang Pilpres dinyatakan inkonstitusional tetapi tetap diteruskan. Itu Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Nah itu berjalan kejadian gaduh ini kita remind lagi, oh ini persoalannya di sini. Nah kemudian kita tuntut dengan sesuai apa yang prosedur hukum yang terjadi di sini. Dan Mas Adi setuju? Saya kira nanyanya begini begitu. Gimana Mas Adi? begini, ini kan orang salah persepsi soal makar ya. Sehingga setiap gerakan itu dianggap makar. Ini tahu nggak makar itu apa? Kita di Republik ini pernah ada 3 kali peralihan kekuasaan yang di luar pemilu. Soekarno tahun 65 itu prolognya juga panjang. Kemudian Soeharto itu prolognya juga panjang. Kemudian zaman saya Gus Dur. Jadi saya pernah dimakar juga, pernah juga dituduh makar. Zaman Jadi lengkap SBY ya? dulu. Nah ini lebih banyak di kita ini, terutama sebetulnya yang saya sayangkan ini aparat kepolisian harusnya paham dulu makar itu apa sih. Jadi kalau misalnya ada cita-cita mau mengepung DPR hari ini, itu sangat tidak mungkin. Kita kepung DPR yang ada cuma kursi kosong. Bagaimana mau suruh sidang istimewa? Tapi itu kan semuanya beranjak dari niat dan udah ada niat dan permufakatan jahat. Nah ini kalau perbuatan ini kan ada prolog-prolognya juga, nggak mungkin kan nggak 1-2 hari dan persiapan. Jadi kalau yang makar yang konkret itu seperti yang di Turki kemarin, kan ada kegagalan juga ketika rakyat tidak mendukung. Jadi semua persoalan peralihan kekuasaan itu harus tetap ada rakyat yang mendukung. Saya akan lanjutkan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi untuk lebih mendetilkan kembali ini makar atau tidak makar. Sesaat lagi. Jadi kita sekarang bicara soal terminologi makarnya sendiri. Dalam kasus yang gerakan nasional People Power itu bukan makar. Itu bukan makar karena people power-nya juga kan nggak ada juga. Kita lihat misalnya tokoh-tokoh yang ditangkap ini kan masa makar dipimpin oleh para manula. Ini kan nggak kayak ada dua nenek Ratna Sarumpait 67 tahun, Rahmawati umur 66 tahun dan itu pun dalam kondisi nggak bisa jalan. Bagaimana memimpin makar revolusi ini kan? Ini menurut saya sih ada kesalahan persepsi dari kepolisian. Nah, karena itu saya ingin juga ngobrol sama teman-teman di kepolisian. Kita membreakdown persoalan-persoalan politik, kategori-kategori politik. Jadi jangan setiap orang mengkritik mau menjatuhkan. Setiap orang mau mengkritik. Tapi kan itu kan detil, mencabut mandat. Tapi kan kita kan boleh ngomong di ruang terbuka pun kita boleh, gua mau menurunkan presiden karena presiden itu nggak ada masalah. Kalau sudah bertindak, itu baru ada tindakan hukumnya. Nah jadi masih ada kebebasan mimbar dan ada juga rambu-rambu yang bisa ini baru jangan kayak zaman Soeharto baru mengimpi aja orang bisa ditangkap. Dari perspektif hukum gimana? Anda kan selain juga juru bicara Ahok juga kan pakar hukum pidana. Jadi kita harus kembali ya. Dengan kejadian ini, apapun presiden kita sekarang Bapak Joko Widodo. Beliau itu sangat patuh kepada hukum. Masalah tadi pertanyaan yang pertama, beliau juga ditanya oleh wartawan, beliau walaupun beliau sebagai pangti, beliau menghormati profesionalisme. Tanya kepada Kapolri. Jadi yang tahu itu Kapolri. Jadi kalau kaitan tadi dikatakan manula atau apa, orang yang cacat, tapi kan kita bisa lihat di negara-negara yang pernah kejadian seperti itu, kan kejadian juga. Di mana misalnya? Ya? Di negara mana itu? Banyak di negara. Satu aja coba sebut. Betul nggak? Ya, orangnya sudah tua kok, dia bisa kok. Ya, jadi kita nggak bisa lihat itu. Lihat dong mereka punya statement pidato-pidatonya. Kalau gua udah betul itu Pak Tito. Udah betul karena itu mulutmu harimaumu. Hati-hati berucap. Jangan giliran ditangkap jadi cengeng. Tolong jangan. Kalau kita lihat omongan, saya nggak usah lah bilang nama-nama mereka. Di YouTube itu sadis banget. Sadis banget. Emangnya kita boleh asal ngomong, kita kan negara hukum. Jadi. Tapi berarti sebenarnya itu masuk sudah menurut Bang Ruhut ini sudah masuk ke dalam kategori makar. Itu yang saya katakan pencegahan yang dilakukan. Oh kalau didiamin,
Kejadian kok. Makar beneran. Oh iya dong. Anda yakin itu ya? Oh yakin ini pencegahan. Karena itulah Bapak Presiden kita acung jempol, dia keliling. Ya, dia keliling ke semua siapapun yang namanya tokoh, ya, beliau datangi. Mulai dari intern pemerintah, TNI, kepolisian dengan jajarannya, para ulama, para tokoh-tokoh partai, beliau datang dengan kerendahan hati. Beliau datang dan ada yang diundang ke istana. Supaya kita betul-betul sadar ideologi negara kita Pancasila. Oke. Mas Ubed percaya bahwa ini makar atau ini sebenarnya bukan makar? Saya sih melihat ini adalah sebuah produk dari diskursus di antara para pemikir yang didasari dengan konstitusi. Sehingga kemudian mereka melihat bahwa ada sejumlah pelanggaran konstitusi yang sesungguhnya terjadi di rezim saat ini. Jadi kalau Bang Ruhut bilang Presiden taat hukum, sesungguhnya kalau kita detail, ada beberapa yang sesungguhnya kontradiksi antara peraturan pemerintah dengan undang-undang misalnya. Misalnya kalau boleh saya menyebutkan misalnya, PP tentang upah buruh tahun 2015, itu kan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 misalnya, terkait dengan penentuan upah buruh. Dewan Pengupahan dibubarkan hanya karena PP misalnya. Undang-undangnya masih ada. Itu contoh kontradiksi sesungguhnya. Tapi apakah kemudian dengan itu semua ada pihak yang kemudian dengan tegas mengatakan kita gulingkan saja? Itu kan kira-kira seperti itu kan. Mencabut mandat kan kira-kira seperti itu. Iya, saya kira sebagai sebuah produk pemikiran di antara teman-teman yang senior itu. Lalu kesimpulannya adalah ada problem sebetulnya di mana kepemimpinan saat ini dinilai oleh kawan-kawan sebagai kepemimpinan yang sudah keluar dari track. Maka karena keluar dari track, wajar kalau kemudian mereka mengatakan ini layak untuk diganti misalnya. Jadi dan perkataan-perkataan untuk kritis terhadap presiden itu sesungguhnya perkataan yang dijamin oleh undang-undang sebetulnya. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahkan di pasal 28, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Nah, terkait dengan teman-teman yang para senior yang kemudian ditangkap, saya kira ini aneh. Saya melihatnya biasanya kan sebuah keputusan untuk menentukan makar dan tidak makar itu basisnya data, Mas Vito. Saya melihat ini data ini kan perlu interpretasi. Saya melihat ada titik kesalahannya pada interpretasi. Misalnya data sadap ya misalnya, telepon, yang komunikasi si A dengan si B. Lalu si B itu dianalisis orang yang punya koneksi dengan si A. Lalu si A punya koneksi dengan si C dan seterusnya. Yang ditangkap itu si C. Karena dianggap punya koneksi. Padahal ini kan fakta empiriknya adalah yang komunikasi adalah A dan B. Kenapa yang ditangkap si C misalnya? Sehingga misalnya muncul kemarin aktor politik. Muncullah nama Pak SBY dulu bosnya Bang Ruhut ini kan. Nah, itu Masih Demokrat kan? masih ya. Saya udah mundur dari DPR, udah mengajukan. Oke. Jadi kan itu pernyataan aktor politik. Sampai hari ini kenapa kemudian Pak SBY tidak ditangkap misalnya? Kalau itu kemudian di garisnya diluruskan ke sana. Nah ini yang saya sebut bahwa data yang mereka miliki diinterpretasi lalu disimpulkan sebagai makar. Nah interpretasi itu yang kemudian menurut saya adalah persoalan. Gitu. Menurut Sehingga bisa jadi kesalahan menangkap. Gitu ya. bagaimana? Salah menangkap? Enggak. Saya kira begini. Framingnya bahwa negara tidak membatasi ya apa yang disebut penyampaian pendapat dan sebagainya tadi. Tapi dalam konteks ini yang penting adalah menurut saya ya ada tag dan konteks. Ya. Kalau kemudian misalnya tadi gerakan nasional dan sebagainya, People power. ya, yang Mas Ardi tadi bilang ada Deskripsi di makar. bukan dipimpin Para manula gitu ya. Nah, kalau tidak ada konteks pada peristiwa ini, yang sekarang diramaikan adalah kasus penistaan agama, yang ada mobilisasi massa yang begitu luas ya, dalam konteks doa dan sebagainya. Nah, kalau kemudian tagnya tadi nggak bicara pada konteks ini, mungkin nggak masalah. Artinya itu bisa dilokalisir ya. Tapi kalau kemudian
yang saya masukkan tag itu tidak hanya tulisan tapi ucapan. Bagaimana kemudian pengkondisian misalnya yang tadi dikatakan di YouTube, saya melihat di akun-akun mereka yang sudah siapa yang nggak ngomong nggak itu jelas-jelas sara kok, jelas-jelas sara. Nah ini yang kemudian menimbulkan ya bisa membakar massa, kemudian menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang lebih luas. Nah ini yang menurut saya perlu dicegah dan saya yakin bahwa aparat keamanan sudah memiliki tidak mungkin dia meningkatkan statusnya menjadi terdakwa saat ini tanpa ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Entah itu apakah bukti rekaman, bukti percakapan dan sebagainya dan sebagainya. Gimana? Karena ini kan kaitannya pertemuan-pertemuan itu juga panjang. Mungkin Mas Ardi ikut juga, saya nggak tahu. Saya nggak terlalu paham ya soal yang tadi penasiran, tetapi referensi saya untuk demokrasi, untuk tata negara itu Gus Dur. Zaman Gus Dur orang maki-maki, orang menyiapkan kemudian mau makar, ya waktu itu Gus Dur bilang ini politik ya, kita bertarung secara politik aja. Dan kemudian memang pertarungan politik, kita lihat aja nanti waktu itu kan Gus Dur bilang kita lihat nanti reaksi rakyat. Dan nggak ada masalah ketika dilengsarkan ya lengsarkan Gus Dur tetap happy. Nah saya melihat kekuasaan itu dalam konteks seperti yang dilakukan Gus Dur itu dan juga soal demokrasinya. Jadi ini tetap harus dijaga, demokrasi tetap dijaga, kekuasaan tetap dijaga, kebijakan juga dijaga. Cuma jangan terlalu berlebihan. Nah yang penting ini kan adalah persepsi soal makar itu. Persepsinya kan ada urutannya, terus ada gerakan-gerakannya, ada modal segala macam itu, dan itu prosesnya tidak hari ini kita nonton ada masa kemudian kita giring ke itu kemudian terjadi makar kan nggak begitu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di AFD Now Special. Kita masuk ke terminologi hukum deh kalau kayak gitu. Makar itu seperti apa sesungguhnya? Dan karena Adi Mas Ardi katakan nggak mungkin lah hari ini diumumkan turun ke jalan dan langsung makar terjadi gitu. Jadi gimana? Ini Tadi kan Pak Eko udah terangin, udah jelas kok itu tadi. Ada tahapannya kok, nggak hari itu juga. Jadi sudah berproses sebenarnya. Oh, udah berproses. Karena itu kalau nggak mungkin lah. Kepolisian berani, pasti udahlah kan kadang-kadang kita nggak sadar kita rapat taunya ada juga orang dari sana kan direkam semua itu kan. Ini berarti filternya kurang nih Mas Yudi. Itu. Kita kan terbuka aja. Karena apa? Jadi rapat-rapat itu berapa kali sih berlangsung? Saya sih waktu itu tanggal 30. Enggak, sebelumnya gini. Tadi pagi Anda ada di mana? Tadi pagi kita siap-siap ke gedung DPR MPR. Di sebuah hotel di Enggak, di rumah saya. Di rumah. Di rumah saya mandi. Jadi pas karena dengar Mas Bintang ditangkap, saya mandi, saya kira saya mau dijemput juga. Iya, saya pikir saya mau dijemput juga soalnya tanggal 30 sama Anda tahu Sri Bintang habis ini. Anda tahu Sri Bintang ditahan dari mana? Dari media? Dari Ya, teman. udah pagi udah banyak. Kontak-kontakan. Iya. Kemudian saya mandi, saya ya supaya pakaian agak rapih dikit. Kalau pakai celana pendek langsung diciduk kan malu saya. Enggak, tapi ini sudah resiko ini sudah dipertimbangkan, sudah diperhitungkan. Ya kita berpikir nggak ada resikonya. Karena apa? Rapat-rapat juga nggak pernah tertutup, terbuka saja. Saya datang sana, saya pakai acara konsolidasi pergerakan di situ. Ya kita undang wartawan juga, kita bebas terbuka, nothing tulus. Ya kita kan moral ini ya, kita gerakan ini kan gerakan moral kita. Jadi saya malah kaget kok justru demokrasi yang sebetulnya dipelopori oleh beliau-beliau ini akhirnya tercederai gitu. Dulu Pak Harto sebelum jatuh, Mas Bintang kan juga ditangkap juga. Kemudian masuk reformasi, Mas Eko ini dulu di Solo dulu gerakan reformasi kan juga ada beliau ini. Saya musuh Soeharto. Nah itu dia, musuh Soeharto ya kan gelombang. Nah terusnya kok jadi demokrasi seperti ini lagi. Jadi bagaimana mau membangun konstruksi demokrasi? Tapi kan demokrasi ada aturan kata orang begitu. Kan pakai aturan juga kita kan. Kita pakai aturan. Nggak ada kita ngumpulin bom molotov atau apa sih, nggak ada.
Tapi saya Perangnya perang ide, perang gagasan. Di situ saya aja. kira lah kalau kita masuk ke gerakan di Indonesia ini harus siap juga disalah tafsirkan. Ya saya juga ya jalan-jalan aja kalau mau ditangkap tangkap aja, ini bagian dari risiko dan kita harus siap dengan semacam itu. Jadi menurut saya sih nggak terlalu masalah. Cuma yang persoalannya yang paling penting adalah bangsa Indonesia ini sudah berjuang panjang untuk demokrasi. Jadi janganlah kemudian demokrasi diruntuhkan kembali hanya oleh penafsiran yang berbeda. Ini mencederai demokrasi menurut Anda? Sangat mencederai demokrasi. Jadi ada prosesnya. Nah, segala sesuatu ini kan bisa dilihat konteks, teksnya tadi yang Mas Eko bilang itu, kemudian faktanya. Nah jadi kalau kan biasalah kalau di era apalagi masyarakat sekarang yang baru sadar gadget ini kan orang kalau kesel-kesel langsung nge-tweet, ini sialan nih gue di sini, nih pemerintahan kemana aja sih, kan tweet gitu, dan karena undang-undang ITE bisa kena. Karena itu saya agak menentang juga undang-undang ITE ini jangan terlalu sembarangan lah, dan polisi harus memahami, yang paling penting memahami itu semua undang-undang produk undang-undang ini kepolisian. Jadi kepolisian misalnya ada orang mengadukan, oh ini tidak sesuai, bisa ditolak kemudian disuruh damai. Jadi jangan undang-undang itu kemudian diambil mentah-mentah, terus ada setiap orang mengadu melanggar undang ITE tangkap kayak semacam itu. Jadi ini kita tetap harus menghormati demokrasi lah. Kita berjuang panjang untuk demokrasi ini. Tapi menggunakan istilah-istilah yang kita kan menerjemahkan itu kan secara letterlek saja kan, ada upaya memang secara serius dan sistematis untuk melakukan penggulingan, kira-kira seperti itu ditanggapi oleh. Tapi kan begini, kalau pemerintahan kebijakan tetap untuk pro rakyat segala macam, yang nggak usah hiraukan yang begitu, biarin aja itu. Nggak penting-penting amat juga. Nggak perlu ditanggapi. Dan untuk sekarang ini di Republik Indonesia ini, kalau mau menggulingkan pemerintahan itu susahnya bukan main. Jadi kalau kita bisa mengepung DPR pun, belum tentu DPR-nya itu ada isinya. Karena DPR-nya juga jarang nggak pernah masuk juga. Jadi nggak perlu rumit ditanggapi lah secara serius sebenarnya. Nah jadi kalau makar ini kan, yang pasti ini yang pemilik senjata. Kemudian kalau kita tafsirkan siapa yang paling beruntung kalau terjadi penggulingan ini, nah itu kan bisa ditafsirkan juga. Mungkin ini bagian dari mereka. Jadi kan teori kepolisian kan begitu. Iya, kalau di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kan saya kira jelas yang disebut makar itu adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan presiden, menjatuhkan pemerintahan, mendirikan negara di dalam negara. Dia disintegrasi. Itu makar. Nah pertanyaan, kalau kemudian menjatuhkan presiden, tentu di belakangnya yang disebut makar itu kan ada rencana dan macam-macam, termasuk kekuatan senjata. Saya melihat atau people power. People power itu kan sebuah people power itu dalam demokrasi dia bisa menjadi sangat konstitusional. Sebab peristiwa jatuhnya Soeharto pada awalnya gerakan itu kan inkonstitusional. Begitu Soeharto jatuh dia menjadi konstitusional. Bahkan kemudian muncul anggota MPR baru, DPR baru dan sebagainya. Jadi bagaimana cara kemudian supaya tidak terjadi people power? Saya kira justru ini menjadi kritik yang sangat tajam buat pemerintahan sekarang. Nah kalau kemudian anti kritik, kemudian malah memposisikan teman-teman yang cukup kritis itu sebagai makar, justru ini demokrasi menjadi tidak berkualitas. Saya sangat heran. Justru di episode sekarang di mana sosok Pak Jokowi itu dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, di mana rakyat itu adalah yang punya kedaulatan sesungguhnya, tapi justru kemudian menodai demokrasi itu dengan cara-cara seperti ini. Saya khawatir jangan-jangan memang ada salah bisikan kepada Pak Jokowi. Kalau ini betul ya, kalau misalnya ini perintah Pak Jokowi kepada Pak Tito misalnya untuk menangkap teman-teman itu, ini kan ada kesimpulan bagi saya, ini kesimpulan yang patut diperdebatkan secara serius sebelum mengambil keputusan untuk menangkap teman-teman itu. Tapi gini, ada satu hal lagi yang penting dari demokrasi. Bentar, biar Mas Eko dulu. Ini ada bisikan yang salah katanya. Enggak, makanya tadi saya katakan bahwa kalau tidak ada konteks, tidak ada momen, ya, ini sebetulnya aparat intelijen atau aparat keamanan atau kami sendiri, karena sebagian kami kenal ya. Kawan-kawan sendiri. Ya, boleh katakan begitu. Jadi tidak mungkin lah. Tidak mungkin dia akan bisa menggerakkan massa yang lebih dari ribuan gitu. Kira-kira begitu ya ukurannya. Nah, tapi ini ada momen dan ada konteks.
yang kemudian katakanlah orasi-orasi pidato mereka itu membakar massa. Momennya tuh momen 212. Momen ini ya kasus penistaan. Bisa nggak kita menghubungkan kelompok ini dengan kelompok 212 itu? Tidak ada. Tadi saya misalnya ngobrol sama Daniel, Mas gimana tanggapanmu terhadap anak-anak aktivis yang ditangkap ini? Wah kita malah beruntung. Kira-kira begitu jawabannya. Ya, karena mereka juga nggak mau diklaim gitu loh. Mereka nggak mau diklaim karena mereka punya niat suci. Ya. Nah itu maksudnya apa antara konteks dan kan berarti kan nggak ada hubungannya nih? Ada sebuah Artinya peristiwa ini yang ada tidak peristiwa, berhubungan. ada momentum yang tidak berhubungan, tetapi akan memanaskan suasana gitu. Kalau dibiarkan mereka hadir di 212. Betul, betul. Saya- Bagaimana pada tanggal 4 misalnya, 4 November, pidato-pidato, misalnya kayak Ahmad Dhani, ya, semua bisa menilai. Kalau misalnya Mas Ardi atau teman-teman yang lain yang saya ikuti di grup ya, kalau misalnya mengkritik kebijakan pemerintah sih, itu demokratis. Tapi Ya. kalau sudah menghina pribadi. Sara, menghina pribadi dan sebagainya. Lihat lagi YouTube-nya, lihat lagi akun-akunnya. Kalau kita mau fair ya. Nah kalau ini tidak ada peristiwa itu, saya melihatnya kelompok diskusi aja kira-kira. Oke. Diskusi di UBK, diskusi di ini, diskusinya Saya kira masyarakat yang menjadi Kaliwang gitu. memperkeruh keadaan juga pernyataan dari elit berkuasa. Misalnya menyebut ada aktor politik, gitu kan menciptakan ketegangan. Kemudian makar itu menciptakan ketegangan. Jadi sebetulnya yang mendorong situasi menjadi panas, justru saya melihat elit berkuasa punya peran, sehingga kemudian ini menjadi kemana-mana begitu. Andaikan saja misalnya dengan bahasa tidak menyebut aktor politik, tidak menyebut makar, saya kira situasi akan seperti biasa saja. Aksinya kan damai juga, dan mereka mengatakan ini aksi yang tidak ada kaitannya dengan politik secara langsung. Meskipun secara politik saya menyebut ada efeknya. Karena mereka hanya ingin bahwa penegakan hukum harus ditegakkan kan. Itu yang kita lihat. Kenapa geleng-geleng? Jadi 411 212 nggak ada kaitan dengan kawan yang aneh-aneh ini. Tapi mereka memboncengi, itu fakta kok. Tadi Pak Eko jelas bagaimana tanggal 4 salah satu yang sekarang kena undang-undang IT loh dia. Ya. Ya. Kita punya etika, simbol negara dimaki-maki dikatakan nama binatang masa ya wajar dong, jangankan beliau, anak kecil pun tahu, bisa baca. Tapi itu masuk Bisa pasalnya nonton. penghinaan presiden, penghinaan penguasa kan? Nggak masuk ke ranah makar kan? Kelanjutannya, ingat loh, lewat aja ya, lewat saja kesepakatan jam 6 sore. Masih lobbying ini ceritanya. Kejadian kan masuk pihak ketiga. Kemarin itu, jujur, kita angkat topi dengan Kapolri, angkat topi dengan Pangap, dan KSAD, KSAU, ya KSAL. Karena kalau nggak kejadian, ya kejadian seperti apa yang dialami oleh Gus Dur. Terus terang aja, tapi langsung bisa dicegah. Ah, ini sekarang kita tidak mau lagi. 212, jujur saja kita mesti angkat topi dengan para tokoh ulama. Bisa jamaah itu baik sekali, tadi berapa juta loh. Hebat loh. Dan kita juga terima kasih dengan Bapak Demokrasi kita, Pak Joko Widodo, Presiden ke-7. Tadi yang mau memanfaatkan, lihat Bapak kita hujan lebat datang pakai payung, ikut sholat berjamaah bersama-sama jutaan itu, mendengar tausiah, ya. Wah, banyak tadi yang maaf aja ya. Alah, nggak bisa kita manfaatkan. Akhirnya sebagai bapak, seorang negarawan, dia minta pulanglah dengan baik. Kan beliau sangat didengar. Pulang tertib, tadi kita nggak ada apa-apa. Dalam konteks itu sebetulnya Pak Jokowi perlu belajar dari dulu mantan presidennya Pak Presiden kita Luhut semua. ini. Gimana? Pak SBY. Pak apa? SBY itu saya lihat lebih demokratis, ya, lebih sabar merespon. Bayangkan bawa kerbau di Bundaran HI, ditulis, Si lebay. iya dan seterusnya itu dilakukan oleh siapa?
Mas Adi di mana waktu itu? Itu dilakukan Mas Adi oleh di mana kelompok-kelompok yang sekarang berkuasa, Mas. Iya. Jadi saya kira Pak SBY jauh lebih arif merespon persoalan itu. Jadi kalau kemudian tadi disebut sebagai penghinaan dan lain-lain, nah kematangan demokrasinya Pak SBY saya kira patut dicontoh oleh Pak Jokowi. Yang tidak matang di mana? Kan Pak Jokowi turun tadi hujan-hujan. Iya, ini makar, menangkap teman-teman yang Kan bukan kritis. presiden yang tangkap. Tegas kok tadi Bapak Presiden. Nggak mungkin Bapak Tanya Presiden. kepada inilah. Ini kan kawan-kawan apa-apa Presiden. Mengenai Ahok Presiden nggak Pak Ruhut, baik. bagaimana sesuatu yang penting bahwa presiden tidak terlibat? Ini negara. Pak Bintang itu tokoh pejuang di era rezim Soeharto. Bu Rahma anak proklamator. Masa presiden tidak tahu? Oh ini berbahaya, Pak, Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu. harus ada komunikasi menurut Anda. Jadi Iya. ini masalah ini ya. Kura-kura dalam perahu. Ini semua yang di sini maaf aja, adalah satu dua sejalan dengan saya. Tapi pura-pura tidak tahu. Itu yang aku sedih. Kalau mengenai sekarang, tanya aja kepada Ibu Megawati mengenai adiknya. Kan? Tapi ya Ibu Megawati apapun itu keluarganya. Ya, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda mengambil tindakan. Di sini saya bangga lihat Ibu Megawati, saya bangga lihat Pak Jokowi, ya. Beliau tidak intervensi. Ya, jalankanlah hukum. Karena itu saya katakan, jangan main api, nanti terbakar. Kok sekarang terbakar pada sewot? Jadi saya Kan lihat, itu aja. saya lihat gini, persoalan ini kan muter menjadi kekalutan politik ini kan sebetulnya persoalannya hanya karena satu hal, tidak paham soal demokrasi. Jadi demokrasi hanya ditafsirkan sebagai setiap orang bisa masuk ke kekuasaan. Tapi konsekuensi dari dalam demokrasi bahwa setiap orang bisa mengkritik itu diabaikan atau dilupakan. Dan lagi dianggap demokrasi itu kebebasan ngomong apa saja sehingga bisa menista agama juga bagian dari demokrasi. Ini kan udah salah. Bahwa kita di Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti penista agama boleh masuk ke negara semacam ini. Ini nggak ada. Jadi kita kembalilah ke hakikat demokrasi, ke kita demokrasi bahwa kekuasaan ini bisa dicapai oleh siapa saja, pejabat publik itu bisa siapa saja, tetapi dalam konteks demokrasi, pejabat publik itu hak-hak privasinya dicopot. Karena itu setiap orang boleh mengkritik. Nah ini kan kalau dari kasus IT ini, teman saya yang di LBH Pers itu melihat bahwa 80% yang mengadukan pencemaran nama baik itu para pejabat publik. Tapi beda, Mas Eko mengingatkan membedakan antara kritik dan penghinaan. Nah ini kan soal persepsi. Jadi kalau mengkritik dianggap, kalau saya berkuasa saya bilang ini kritik tapi bukan kritik, ini penghinaan, ya bisa aja. Nah, tergantung penafsiran. Oleh sebab itu aparat hukum harus cerdas memahami soal konteks ini. Apalagi kalau soal pejabat publik, bahkan yang sampai tingkat presiden pun penghinaan itu pasalnya sudah dihilangkan. Gimana Mas Eko? Gitu. Soal penghinaan dan kritik itu. Makanya itu begini, kita sepakat soal itu bahwa seorang pemimpin itu harus ikhlas lah, betul sebagai seorang pejabat publik. Nah tetapi ini konteksnya kan bukan itu aja, ya. Konteksnya misalnya ujaran-ujaran kebencian pada situasi yang semacam saat ini, ya, itu malah membuat situasinya menjadi makin keruh, ya. Coba bayangkan atau coba dilihat ya. Kalau misalnya dikritik bahwa kebijakan misalnya infrastruktur itu tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat kecil misalnya, itu kita akan justru terpacu untuk mengoreksi dan sebagainya. Tapi kalau kemudian menggelorakan semangat untuk menista kelompok tertentu, itu yang harus diproses secara hukum. Sama dengan misalnya tadi soal saya sangat sepakat misalnya kalau ada upaya penistaan agama dan sebagainya lewat jalur hukum, gitu loh. Nah inilah koridor negara demokrasi itu tetap ada koridor hukumnya. Jadi kebebasan menyampaikan ekspresi pun itu ada koridor-koridor. Walaupun Mas Yudi merasa bahwa semuanya dilakukan berdasarkan koridor yang ada. Ya, berdasarkan koridor yang ada terbuka, secara publik juga terbuka. Yang saya lakukan sih seperti itu. Nggak ada tuh pikiran-pikiran jahat begitu, nggak ada. Kita sesuai dengan
demokrasi aja. Ya tapi menggulingkan orang kan orangnya Bukan menggulingkan loh. Mencabut mandat. Cabut mandat sesuai dengan konteks organisasi Jadi gini, Mas, negara Indonesia gitu. Kita kelihatnya sebagai organisasi biasa-biasa saja gitu loh. sekarang Indonesia kalau itu loh. mau apa mengganti pemerintahan di tengah jalan ya melalui Sistem yang ada. MPR ya melalui sidang istimewa MPR itu udah nggak bisa gitu loh. Iya. Ini ngerti undang-undang atau tidak? MPR ini bukan mandataris lagi. Kalau mau impeachment, prosesnya sengketanya harus diputuskan dulu melalui MK gitu loh. Tidak sudah berbeda waktu Dengan era zamannya Gus Dur. Dur gitu loh. Nah, ini apa kemudian? Masa kemudian mereka yang ada di gerakan nasional tadi tidak mengerti itu? Saya yakin mengerti. Jadi ini adalah satu step yang memang dia akan melampaui hukum gitu loh. Udah tahu ada hukumnya begini kok. Dia akan melampaui hukum. Jadi mengumpulkan pada situasi tertentu, kira-kira bayangannya. Nah kemudian digiring untuk kemudian memaksa pendudukan itu. Tapi nggak ada kita mobilisasi massa. Nah mau memakai kira-kira gitu. Kalau enggak kelompok diskusi saya melihatnya. Saya kira Mas Eko dalam konteks itu betul. Proses untuk impeachment itu butuh waktu yang panjang. Melalui dibawa perkara itu ke DPR, DPR ke MK, MK ke DPR lagi baru ke MPR. Ya. Itu proses impeachment. Tapi konteksnya Mas Udis terkait dengan gagasan untuk dalam tanda petik ya menarik mandat itu agar substansi gagasannya menjadi wacana publik, dikonsumsi publik, menjadi perdebatan, lalu DPR merespon persoalan itu. Jadi kajiannya akan ilmiah. Jadi harusnya nalar yang bekerja dalam proses itu. Ketika dibawa ke DPR, pasti mereka akan melakukan diskusi-diskusi kan. Apakah betul misalnya layak ditarik mandatnya? Argumentasi hukumnya apa? Nah kalau sepanjang itu terjadi sangat rasional, saya kira nggak usah takut presiden. Nggak usah takut juga yang berkuasa. Jadi bagi kita ya sebagai orang yang kemudian belajar demokrasi, proses semacam ini sebetulnya proses yang biasa saja. Proses yang tidak perlu juga ditakuti berlebihan, tidak merespon keadaan. Iya. Dan SBY berhasil 2 periode itu karena itu. Ya. SBY berhasil, Jokowi tidak berhasil, Bang Ruhut. Itu yang Belum. saya katakan Yudi tadi kan kura-kura Dalam dalam perahu. Ya, dia pura-pura tidak tahu. Kan itu aja. Tadi bagus kami mengkritisi dalam rangka ini. Apa solusinya? Bukan mencabut mandat solusinya. Itu yang saya selalu katakan, siap menang, siap kalah. Udah baik-baik aja. Tunggu nanti 2019. Apa Yudi mau calon presiden atau apa? Ya mari kita. DPRD. DPRD. Oh ya, maunya DPRD. Itu kan, itu. Ya, karena gini kan kita kan oke, presiden jangan merasa terganggu atau apa. Tapi paling tidak rakyat kecil terganggu, ya. Udah itu ekonomi terganggu, macam-macam terganggu, investasi terganggu. Nggak, artinya Tolong dong, kita begini lihat. Bang, Mas Yudi dan kawan-kawan menjalankan prosesnya menurut Mas Ubed, dibiarkan saja, toh kan ini kan prosesnya sesuai dengan koridor yang ada gitu loh. Pada akhirnya kemudian dari DPR kemudian muncul semacam angket ya. Dan kemudian larinya ke MK, MK kemudian ngambil keputusan dan kemudian akhirnya ujungnya sidang istimewa. Prosesnya akan seperti itu, jadi kan sebenarnya prosesnya masih jauh sekali gitu. Oh, itu betul apa yang dibilang Pak Eko kan betul sekali. Kalau kaitan impeach itu istilah saya selalu, Belanda masih jauh. Panjang ceritanya. Tapi pikirkan, kita kan maunya stabilitas kita baik. Oke lah, demokrasi dikedepankan. Sekarang kita ini di era reformasi jangan marah ya. Demokrasi kita kebablasan kok. Itu fakta kok. Kita mau bilang apa? Tadi kan indah sekali, tapi Gus Dur gini-gini, jatuh kok. Dan gak ada masalah. Kan? Ya kan, siapa bilang nggak ada masalah? Buktinya sampai sekarang udah ganti SBY dia ganggu. Ya, sekarang juga mau ganggu. Kalau nggak ada masalah, diam-diam duduk di boncengan. Kalau nggak ada masalah, Anda ada masalah. Di mana aja ikut ngomong kok. Menurut konteksnya itu adalah tanggung jawab moral sebagai intelektual. Nah itu yang ku Jadi bilang, pura-pura bukan tidak tahu, pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu, nggak juga lah. Ya, enggak juga, udahlah. Saya ingin mengatakan gini, bicara hukum serahkan sama orang hukum. Ya, bicara kaitan Kamtibmas bicara dengan polisi. Bicara dengan stabilitas dengan TNI. Ada tupoksinya semua. Tadi Pak Eko udah baik sekali. Ada masalah. Ya, udah di ranah hukum. Hormati hukum, jangan kita intervensi. Ya, tadi ada konteks politik yang saya kira harus ini
dikritik nih Mas. Karena Bang Ruhut tadi bilang tunggulah nanti 2019. Itu nanti jadi cara untuk tidak membuka ruang kritik. Jadi orang Kritik boleh kritik saja. boleh saja sampai menjelang 2019. Aku Jadi kan bilang kritik boleh, kasih solusi. Kalau mengkritik, aduh, itu orang yang di pinggir jalan. saya kira itu. teman-teman ini punya Kritik, solusi. iya. Banyak naskah yang solusi ditulis kan. oleh Bagus, mereka. tapi mencabut mandat itu solusi. Loh, itu kan bagian dari Bagian udah deh. Saya sama saya hitam putih aja lah nanti ngomong, kan nggak usah presiden abu-abu. bisa Itu yang saya mempertanggungjawabkan. bilang, ya tunggu dia sampai 2019. Oke. Bang, soal Selama- menarik mandat itu sebenarnya dalam demokrasi biasa saja Biasa juga. saja kan. Seperti Presiden Korea Selatan hari ini. Itu negara yang cukup modern. Tapi bisa ditarik mandat presidennya. Jadi itu hal yang biasa saja. Oke. Yang dipentingkan itu adalah bagaimana saya- presiden merespon dengan cara yang wise Bos, terhadap persoalan ini ini. tangan kanan Gus Dur almarhum. Siapa bilang dia walaupun dia bilang biasanya katanya saya kan Kan undang-undang 10 dasarnya tahun berbeda saya pada bersama Pak waktu SBY. itu. Kan? Bagaimana? Mestinya Bang Ruhut bisa belajar dari Pak SBY itu. Hah? Bagaimana kemudian Pak SBY bisa berkuasa sampai 2 periode? Ya tapi kalau kemarin bilang lebaran kuda, gue juga nggak senang kok. Baik. Oke, Bapak-bapak. Buka aja lah. Kita nampaknya harus Ya, melihat. Jangan kita karena mengidolakan seseorang, dia semua benar. Kalau dia salah, saya kritisi. Itulah Ruhut Sitompul. Iya, oke. Mantap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Apakah kemudian akan bergerak ke... Tapi selain makar, kita juga akan bicara soal penista melalui penistaan pribadi, lambang negara kah atau siapa dalam Undang-Undang ITE. Yang ada 2 nama yang kemudian terjaring dari 10 nama yang menjadi tersangka hari ini. Kami akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi.